Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di Instagram Live hari ini tanggal 21 September 2025. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan bahas saham-saham kripto, kalau ada yang request, dan apapun yang bisa dibaca dan diukur dengan analis teknikal. Ya, sebelum kita mulai ke saham-sahamnya, kita akan lihat IHSG-nya dulu ya. Oke, yuk saya akan flip kameranya biar teman-teman bisa lihat chartnya. Oke, ini ya. Oke, ini IHSG. Jadi IHSG minggu kemarin dia bikin all time high ya teman-teman. Dia bikin all time high di Dia bikin all time high di level 8025 tanggal 18 September ya. Tapi habis bikin all time high, ditutupnya melemah di 8008. Dan hari Jumat kemarin dia ditutup di level di sini dia ditutup di level 8051. Jadi area ini 8017 ini Fibonacci ini adalah area resistennya si IHSG. Kalau misalnya IHSG terus melanjutkan penguatan, potensinya menguji 8144. Jadi gimana minggu depan? Kalau IHSG bisa bertahan di atas 7979 ini di sini ya, ini angka Fibonacci-nya. Kalau IHSG bisa bertahan di atas 7979, potensi ke atasnya terbuka. Tapi kalau dia ditutup di bawah ini, maka ada potensi dia menyambangi lagi area Fibo sampai di sini di 7877. Ya, malam Mason. Malam teman-teman semuanya. Tadi ada yang request untuk bahas Mina. Oke. Jadi ini Mina dulu ya. Mina itu ini ya. Lihat chartnya dulu yang sebelumnya. Harga tertingginya Mina itu ada di 2200 tahun 2019. 2200 tahun 2019. Nah, sekarang di tahun 2025 harga Mina itu ada di 169. Tuh ya. Harga Mina itu ada di 169. Jadi kita lihat dulu resisten terdekatnya ada di 492. Jauh ya. Oke. Kita lihat lagi semakin dekat dulu, kita zoom lebih besar. Resisten terdekatnya itu ada di 234. Sekarang ada di 169. Berarti 234 ini yang akan menjadi area resisten terdekat dia. By the way, ini adalah chart monthly ya, monthly. Jadi monthly itu satu candle begini ini selama 1 bulan gitu. Jadi kalau kita lihat lebih besar lagi, terdekatnya di mana resisten 186 ya. Kita lihat sekarang chart daily-nya. Nah, daily-nya kayak gini. Jadi di chart daily Mina ini lagi konsolidasi di rentang Fibonacci 148 sampai 186. Selama dia belum bisa ditutup di atas 186, maka potensinya akan bergerak di rentang ini 148 186. Ditutup di bawah 148 ke 122. Gitu ya, itu untuk Mina. Mason MDKA. Oke, kita lihat MDKA ya. MDKA. Oke, kita lihat MDKA. Nah, bentukannya begini nih. Ya. Jadi swingnya 1 2 1 2. Nah, MDKA ini lagi tertahan di area Fibonacci 2390 ya. Di 2390. Jadi kalau dia nggak bisa bertahan di sini, potensinya tes 2200. Jadi support MDK ini ada di 2200, support 1, support 2 nya sini 1925, resistennya 2750 ya. Wayan BBCA. Oke, kita lihat BBCA ya. Kita lihat BBCA dulu. Nah, BBCA kan begini ya teman-teman, pakai chart weekly aja deh. Nah, ini BBCA kan begini. Sebenarnya BBCA ini kalau dia mau naik
Ya syaratnya kalau dia mau naik dia harus bisa bertahan di 7650 gitu. Jadi masih nunggu drop. Ya kelihatannya sih level 7650 ini sanggup menahan selama 3 minggu belakangan ya di 7650 gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau spekulasi buy, bisa aja spekulasi buy di sini gitu ya. Tapi potensi penurunan masih ada nggak? Masih ada ke 7425, 7275 gitu. Jadi selama si BBCA bisa bertahan di atas ini, peluang untuk naiknya masih terbuka gitu. Jadi kalau yang belum punya barang mau spekulasi buy ya bisa di situ. Untuk stop lossnya tentu ya di area itu sih ya. Bisa ditentukan, bisa pakai percentage. Kalau pakai analisa teknikal, ini adalah support kuatnya si BBCA nih 7650 ya. Disclaimer on, jadi kalau kamu itu sesuaikan dengan time frame trading kamu, mau trading atau mau investasi ya. Setiono Felicia BRMS cuan CDIA. BRMS kita lihat ya. BRMS ditutup di 650. Ini weekly. Resisten berikutnya ada di 715. Nih untuk BRMS ya. Ada di 715. Supportnya ada di kisaran di 570. Ini untuk BRMS ya. Terus cuan. Cuan lagi seperti ini, dia itu lagi konsolidasi ya. Dia bentuk pola ini triangle. Nah cuan ini kalau misalnya lanjut naik, targetnya itu sebentar saya ukur dulu ya. Ini ada target triangle soalnya cuan nih. Targetnya di 1985. Cuan targetnya ada di 1985 ya. Resisten terdekatnya ada di mana? Ada di 1495, 1400. Ini chart daily ya teman-teman. Ini chart daily untuk cuan seperti ini ya. Terus CDIA. CDIA resisten terdekat ada di 1680, 1780. Support 1420, 1280 CDIA. AMRT. Oh, ini turun teman-teman. Ya. Lihat posisinya seperti ini. AMRT potensi tes support 1910, 1770. Kita lihat di chart ini AMRT-nya ya. Masih melemah AMRT tuh. Ya. Arahnya turun. Ini ada pola, ini pola namanya descending triangle. Nih ya. Nih kalau kamu ngelihat nih kayak gini. Kira-kira gitu. Ya. Ngukurnya, jadi kalau kamu punya buku ini, sebentar, buku mana ya? Buku Fibo yang kedua, bentar. Nih, yang punya buku ini, di sini ada cara mengukur descending. Ya, kemarin saya ada ngisi kelas di CSA Institute, kita juga ngebahas ini, dan ini cara ngukurnya kira-kira. Targetnya ada di target pola ada di 1660. Nih, ini ngukur pakai Fibo. Ya, sebelum bisa ngukur pakai Fibo, baiknya udah paham dulu untuk ngukur secara manual. Ini ada AMRT. Jadi arahnya masih ada potensi melemah, supportnya, tangga-tangga supportnya 1900, 1775, 1660. Itu ya AMRT ya, Johnson Wang. Kemudian sebentar, abis itu tadi nanya apa nih? Saya scroll dulu ya ke atas. Mana ya tadi? SMGR.
SMGR ini chart weekly. SMGR resisten ada di 3100, support 2640 sampai 2450. Major masih terbaca, major trendnya masih terbaca downtrend ya. Wifi ya, bentukannya begini. Kita lihat dailynya. Oke ya, ini dailynya ada resisten di kisaran 2700, 2730, support 2590, 2450. Ini wifi ya. Terus kita lanjut ke bawah. DOOH, DOOH. Bentar ya, kita gambar. Ini DOOH tuh ya. Sepertinya begini gerakannya DOOH. Dia ada di channel turun ya. DOOH itu support 151, support berikut di kisaran 135, 127. Jadi potensinya masih ada potensi untuk melemah. Kalau ada penguatan sementara, resistennya di 161 ya. Ini untuk DOOH. Devil Advocate. Dewi, MBMA. Oke, MBMA ini ya, saya ingat MBMA ini masih sideways ya. Teman-teman udah mulai lepas sedikit keluar dari sidewaysnya. Ini ya, ini kita bahas kemarin di kelas hari Rabu ya, Happy Trade Faster. Oke, pasang ini dulu sebentar. Oke ya, jadi MBMA ini ada support pertama di 460, kemudian ada di 440, resisten 498 ya. Jadi MBMA bentukannya lagi seperti ini tuh ya, tuh. Oke, jadi dia sedang baru mau keluar dari downtrendnya. Jadi ini kalau belum punya barang gimana ya, bisa aja mungkin nunggu di area support yang tadi disebutkan ya. Oke, Udin, PSAB. Oke, PSAB support 515, berikutnya ada di 470, 494, 470. Ini ya. Kalau dilihat dia nih gagal bertahan di atas MA20, jadi lagi berjejak di sini ya, di area Fibonacci yang ini nih 545. Jadi ya kalaupun ada rebound, resisten terdekatnya 575. Tapi kalau terus melemah maka akan menguji area-area di sini 515 sampai 420. Ini untuk PSAB. Kepik. Ini lagi sideways juga. Supportnya terdekat di kisaran 177, resistennya di 202. Potensinya sepertinya masih terbuka potensi pelemahan ya untuk kepik. Oke, Vario, Toba. Kita lihat Toba ya. Toba. Nah, Toba ini kalau teman-teman, nah sekarang saya mau nanya ya sama teman-teman. Kamu ada ngelihat sinyal apa di Toba? Candlestick pattern apa yang ada di Toba? Yuk, yang punya buku cara asik baca candlestick atau punya quick notes-nya silakan dicontek, dibuka. Nih ya, yang punya ini candlestick quick notes tinggal dibuka. Yang punya bukunya silakan. Yuk dilihat Toba ini ada candle apa tuh?
double top, bearish engulfing. Coba ya. Di sini ada yang jawab. Bentar, saya baca. A6 turun. Iya, sinyal turun ya. Risky double top. Bener juga. Kalau Rizky jawabnya double top, berarti bacaannya adalah chart pattern ya. Tadi saya nanyanya candlestick pattern. Jadi beda ya teman-teman. Chart pattern dengan candlestick pattern itu beda. Kalau chart pattern itu serangkaian harga membentuk pola tertentu. Contohnya kayak gini nih. Nih chart pattern gitu ya. Chart pattern lagi apa? Bentar nih. Mana quick notes? Nih ya. Nih chart pattern. Kalau candlestick pattern, si candlenya nih ya, ini chart pattern triangle. Nah kalau candlestick pattern, nah Dewi Tuti, Firly jawabannya ini candlestick pattern, bearish engulfing, piercing, Ivan juga bearish engulfing. Nah jadi dibedakan ya teman-teman antara candlestick pattern dengan chart pattern. Kalau yang jawab double top berarti nggak salah, double top, bener double top, ini 1 ini 2 ya, tapi itu adalah chart pattern. Nah kalau saya tanya candlestick pattern berarti yang kita perhatikan ini candlenya. Nah betul, yang jawab bearish engulfing benar, ini benar bearish engulfing. Mau jawab piercing juga benar juga. Piercing, bearish engulfing contohnya begini ya. Ini ada di buku Cara Asik Baca Candlestick ya, ini ada penjelasannya tentang bearish engulfing. Piercing itu harusnya salah. Piercing itu di bawah. Kalau yang di atas itu dark cloud cover ya. Piercing itu letaknya di bawah. Bentukannya sama. Bentukannya kayak gini, tapi dia letaknya harusnya ada di bawah. Nah, kalau ini namanya dark cloud cover. Awan hitam menggelantung. Bentar ya, saya buka biar contohnya jelas. Dark cloud. Nih. Ini yang dimaksud dark cloud cover, ya. Kalau dark cloud cover dia munculnya itu setelah kenaikan. Oke? Make sense ya? Cek. Toba ini kan munculnya ada di atas, bener? Tuh, munculnya setelah kenaikan. Oke. Checklist, benar, munculnya setelah kenaikan. Terus harus ada gap up. Jedar gap up dan turunnya harus di bawah 50% dari candle pertama. Kita lihat. Gap up kan? Gap up turunnya udah di bawah 50% dari candle yang biru. Berarti ini termasuk dark cloud cover. Oke teman-teman, jadi ini dark cloud cover. Kalau piercing bentuknya sama tapi munculnya adanya di bawah gitu ya. Nah ini penamaan, tapi kalau salah sebut ya jadi salah gitu ya. Hati-hati, bentuknya sama tapi munculnya beda-beda. Oke. Nah ini tanda-tandanya apa? Yang tadi chart pattern ngomong dia double top, berarti ini harga nggak bisa loh ngelewatin ini resisten ini 1415. Berarti itu akan menjadi resisten kuat. Nah ini sekarang kalau kita bicara chart pattern berarti double top itu masih potensi teman-teman ya. Chart pattern itu terkonfirmasi kalau dia sudah ditutup di bawah neckline. Sekarang neckline-nya Toba itu ada di 1170. Dengan posisi saat ini 1170 itu jadi area supportnya Toba. Kan kalau di support skenario-nya bisa 2, kamu bisa naik, kamu bisa turun. Nah, jadi kalau ditanya sekarang jadi gimana? Kalau Toba ditutup di bawah 1170, maka pola double topnya terkonfirmasi. Targetnya kemana? Di kisaran di sini. Ya, nanti dihitung ya pakai target pola. Terus sekarang udah keluar sinyal begini, artinya kita bisa baca bahwa market tuh ngasih tahu ini tuh potensi turunnya lebih gede loh daripada potensi naiknya gitu. Kalau turun si dark cloud cover terkonfirmasi, bagaimana konfirmasinya? Kalau harga ditutup di bawah 1235 gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke tadi udah dijelasin. Saya scroll dulu ke bawah, belum baca tadi komennya.
ya. Penjelasan perbedaan antara chart pattern dengan candlestick pattern. Oke. Saya scroll dulu. Ini udah ya, udah sampai bawah. Oke. Itu ya untuk toba. Tadi sampai mana ya nanya toba. Ya udah. Kira-kira begitu. Rizky tanya BBCA tadi udah dibacain di pertama. Nanti teman-teman tinggal denger rekaman full IG Live hari ini di YouTube ya. Oke, Taufan Wir. Oke, kita bahas hari ini Wir sama BRPT. Kalau tadi yang ketik di atas belum kebaca, nanti ketik lagi karena mungkin ketutup ya. Wir ini kalau kita lihat pakai Fibo aja, itu support 168 nya ini tidak mampu menahan. Ini chart daily. Saat ini ada di 151 ya. 151 tutupnya 151, ini 152 nih support ya, tapi ini gelantungan di sini. Jadi kalau misalnya Wir ada penguatan terdekat, dia menguji 169 ini. Ini adalah area resisten kuat dia. Gak bisa ditutup di bawah ini, potensinya masih turun ke bawah. Resisten berikutnya 161 ada di 180 ya. Jadi untuk Wir sepertinya saat ini masih dalam potensi turun sih ya. Jadi kalau ada penguatan, level-level tadi yang perlu diwaspadai ya. Taufan Wijaya. Berikutnya BRPT. Wow, kalau gitu kita pindah chart. BRPT-nya udah mulai balik arah lagi ya. Oke, BRPT sekarang ada di 3000, resisten berikutnya ada di 3460 ya. Supportnya ada di 2780. Saya cek dulu BRPT all time high berarti ya ini ya. Oke, BRPT ini all time high ya. Resistennya ini 3460, supportnya 2780. Itu ya untuk BRPT. Apik Rinos 11. Thank you ya. Minggu lalu ada yang nanya kripto, saya pas lagi trading, jadi pas nanya, pas kebaca ada sinyal jual, jadi ya habis IG live langsung jual dulu deh. Ya kadang-kadang itu ya rezeki anak soleha ya. Pas ngebacain orang malah kebetulan kelihatan gitu ya. Oke, ini Apik kalau dilihat teman-teman ini lagi sideways ya, tuh ya. Uget di sini. Ini kok kayak pola diamond, tapi ada ujungnya di sini. Nih teman-teman, candlestick pattern. Terlihat ya? Deng, polanya turun ya kayak gitu. Apik ini kalau jangka pendek aja ya, begini ya. Supportnya 1085, resistennya 1285. Kira-kira begitu. Apik ini adalah chart weekly ya. Oke, saya buka dulu ukuran Fibonya. Ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan lebih jelas ya. Resistennya di 1230, berikutnya di 1300. Ini untuk Apik ya. Rizky udah BBCA-nya. Setio Brand itu sekarang lagi tertahan di ditutup 9050 ya. Berarti resisten berikutnya 9875 dan 11000. Ini untuk Brand. Tuh, ya. Supportnya di mana? 8800 dan 8250. Ini untuk Brand. Oke. MAPI. Adi Sofyan, MAPI, bentar ya. MAPI view-nya. MAPI gini ya, saya buka weekly, jadi kita lihat dulu jangka besarnya. Kalau dilihat MAPI jangka besarnya gini ya, ke selatan, oke. Nah ini pakai Fibonacci. Kalau kamu lihat garis yang kayak kue lapis ini adalah Fibonacci. Miring ini adalah Fibonacci channel. Tuh ya, ini MAPI. Saya buka lagi. No, yang ini nih, oke. Tuh, ya kelihatan. Ini ada garisnya yang ungu.
Oke. Nah, MAPI sekarang kan posisinya di 12.05. Kalau kamu lihat secara begini, ini kelihatan biar lebih besar kelihatan chart ininya ya. Nah, ini arahnya kan masih ke selatan, masih banyak ke bawah gitu. Resistennya itu ada di 12.70, supportnya 11.85. Nggak bisa bertahan ini di sini. Ini kelihatan rentang-rentang harganya, kira-kira gitu ya. Nah, tuh kelihatan kalau di daily kelihatan ya. 11.85 kalau naik ke 12.70, kalau turun ke sini. Kira-kira gitu ya untuk MAPI view-nya Adi Sofyan. Ini susah loh namanya disebut. Luffy, Vivi, Liu, Vivi, BBYB, BBTN. Ya. BBTN. BBTN seperti ini. Resisten 14.40, support 12.70. Support berikut di 11.75. Ini ya untuk BBTN. Tangga-tangga harganya. Ya kalau belum punya barang berarti nunggu di area-area support. Kira-kira begitu ya untuk BBTN. Terus berikutnya udah ya berarti ya semua udah dibacain. Oke. Saya scroll dulu ke bawah. The Devil, BSSR, ICBP. Oke, kita lihat ya. BSSR sama ICBP. Ini gini ya BSSR. Jadi dia lagi sejak 2024 itu arahnya turun ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya kan kayak gini ya, dia kayak lagi sideways. Tapi ini dari 2024 itu arahnya turun. Nah, supportnya dia itu kita lihat lebih detail lagi segini ya. Ini kan weekly. Tuh, ini ya, ini lebih detail lagi. Untuk BSSR itu 3920 4000 ya, supportnya 3870 3920, resistennya 3980. jadi dia ini lagi sideways si BSSR ini ya. Terus ICBP kalau nggak salah ada di sini. ICBP udah mulai berada di atas MA20 nih. Oke, ICBP support 9300, resisten 10.000. Bentar ya, saya cek ya. Oke, ini bentar ya, menarik nggak nih? Bentar saya ukur dulu. Bentar. Siapa nih yang nanya ICBP? Dari Bernie. Oke, ini ya. Oke. Jadi ICBP di weekly ada resisten di 10.000. Saat ini 9.700. Berarti masih ada upside, potensi upside di sini ya. Nggak kelihatan teman-teman nih ya di sini. Oke, bentar catat dulu ya. Ini yang saya pantauin. Kadang-kadang gitu ada yang nanya, ada yang menarik, kita pantau deh ya. Ini untuk ICBP di daily-nya udah mulai kelihatan ada pembalikan arah ya, udah mulai di atas MA20 juga. Berarti ICBP resisten pertama 9825, terus 10.000, supportnya ada di 9425 93 ya. Ini untuk ICBP. Indofood sekarang
NDF nggak ada. Sama ya, berarti bentar ini weekly nih. Oke, saya ukur dulu ya. Oke, bentar nih. Oke. Indofood seperti ini. Resistennya oke, Indofood resisten 7.950, resisten 1, resisten 2 8.275, support di 7625 ya. Ini untuk Indofood. Oke, udah ya yang Indofood. PTBA, PTBA nya masih sideways, cuman bentukannya gini ya. Jadi PTBA itu ada descending triangle. Ini adalah chart pattern ya teman-teman. Oke deh. Susah nih, tadi belum kasih giveaway. Oke, giveaway nggak ya? Minggu depan aja apa ya? Oke, PTBA ini ada descending triangle ya, dan ini udah terkonfirmasi sih ketika dia ditutup di bawah 2330. Nah, saat ini masih ada di area itu ya, di 2380. Nah, area ini sekarang PTBA ini akan menghadapi resisten kuatnya di 2390. Kalau dia bisa kembali berjejak kakinya kembali ke atas ini, maka ada potensi naik. Tapi kalau dia nggak bisa tertahan terus di sini, potensinya dia akan bergerak di sini untuk PTBA ya. Oke, hoki. Nah, ini kemarin ada yang nanya pun nih hoki. Jadi hoki itu major trendnya itu downtrend. Nih ya, kita lihat monthly-nya dulu ya, teman-teman. Ini adalah hoki. Hoki itu major trendnya downtrend. Hoki itu harga terendahnya ada di 67. Saat ini ada di 92. Jadi memang ada di area-area supportnya lah ya si hoki ini. Oke. Hoki saat ini ada di level 92. Area resistennya hoki itu yang pertama ada di 98 ya. Kemarin minggu lalu itu menguat sampai ke 107. Oke. Nah, berarti gimana ke depannya? Hoki kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 92, ada potensi untuk dia kembali lagi ke kepala 100. Tapi kalau dia ditutup di bawah 92, berarti dia ada potensi lagi menyambangi ini 88 sampai 78 ya. Jadi hoki ini lagi mencoba untuk keluar nih dari downtrend lainnya. Ini kan ada downtrend line gitu. Oke. Terus Fore. Oke. Fore kayak gini. Fore supportnya di 515 sampai 500, resistennya ada di kisaran 560 ya. Ditutup di bawah 500, dia akan menyambangi area support berikutnya di 436. Kalau dilihat trennya memang lagi turun ya dari sejak Juni 2025 itu ya. Terus PIVA. Ini bentuknya gini ya candlenya ya, jadi agak PIVA ini ada support di 388 428, sekarang 474. Kalau ngelihat bentukannya seperti ini, naga-naganya masih ada potensi untuk pelemahan PIVA ya. Bentar nih, saya update dulu ukuran Fibonya. Nah, ini ya, ini untuk PIVA.
Ini kan 466. Turun di bawah ini 392, 318. Ya itu untuk PIVA. Ya ini modelnya macam weir, jadi habis naik lagi, jadi dia lagi swingnya swing turun. Ya itu untuk PIVA. Lanjut Adi Sofyan Mapi tadi udah ada ya. Nah jadi kamu tinggal nonton rekamannya. Oke. Kairunisa, PTRO dan SRAJ. PTRO. Oke, PTRO itu masih nih ya. Bentar. Oke, resisten berikutnya PTRO, resisten berikutnya 6225. Support ada di 4560. Jadi dia baru break dari pola descending triangle. Ya untuk PTRO. Ini ada descending triangle di sini. Tuh. Ya, PTRO. Resisten 272, kalau ada pelemahan menguji 4560. Kira-kira begitu untuk PTRO. Terus SRAJ. Wow. Ini saham. Oke, saya ukur aja deh yang ini ya. 10.000 sekarang. Nih ya, SRAJ resisten berikutnya 8.000 pun lewat. Tapi ini candlenya begini nih kemarin nih. Ini candle begini nih gravestone doji. Potensinya sih ada potensi sinyal-sinyal pelemahan ya kalau muncul yang begini. Ukur lagi, bentar. Berarti bentar ya, 261 361 gini. Ini untuk SRAJ, resisten 11.575, sekarang di 10.000 support berikutnya ada di sini 9450 9.000. Itu ya untuk SRAJ. Arta Aulia PTRO udah tadi. Nitip PTPP SIMP RN Santoso PTPP. Ini jam berapa ya? Jam 8. Oh, udah mau sebentar lagi ya kita selesai ya. PTPP gini. 370 466. Coba ya, saya ukur yang lebih detail lagi ukurannya. Sebentar. Gini PTPP teman-teman. Tadi yang nanya PTPP pas nih di resisten 432. Berarti lihat potensi begini kayaknya beberapa hari ke depan ada potensi menguji support 392 nya untuk PTPP ya. Terus SIMP ini ada pola lagi teman-teman, descending triangle, bisa juga symmetrical nih. Yang kemarin baru ngajar tentang chart pattern pun, jadi ada begini kelihatan nih tuh ya, symmetrical triangle. Bentukannya gini, jadi dia tuh lagi kan capek ya, dia habis naik, dia lagi napas gitu, lagi sedang berpikir mau naik apa mau turun. Nah tapi kalau PTPP SIMP ini ditutup di bawah 600, jadi dia potensinya ke bawah sini ya, ke sini.
Tapi kalau dia bisa ditutup di atas 660, arahnya lanjut naik lagi. Kira-kira gitu untuk SIMP ya. Oke. Baca lagi ke bawah. Lenda, CDIA tadi udah ya, jadi nanti tinggal nonton rekamannya ya. Nice sama Bevin. Kita lihat ya, Nice. NICE. Oh, ini kayak anting ya, gelantung gini. Jadi Nice ini ada support di 410. Saya ukur bentar ya, pakai ukuran yang lebih detail. Ini dibuang dulu. Oke, saya ukur lagi. Nah tuh ya, jadi Nice ini ada support pertama di 444, kemudian di 400. Ketika ada penguatan terdekat, dia akan menguji 472. Tapi kalau ditutup di bawah 444 akan kembali lagi menyambangi areanya ini. Itu untuk Nice. Kemudian Bevin. Siapa tuh yang batuk? Bevinnya gini. Weekly ya. Tuh, arahnya turun. Tuh. Ini udah pernah dianalisa. Jadi dia ke bawah. Support 730 700 untuk Bevin ya. Ivan. Makmur Jaya, Bumi. Oke, Bumi. Bumi itu rentangnya gini, 109 125, tapi nggak nyampe 125, kisaran 120 udah siraman lagi. Ya, jadi ya rentangnya masih pendek sih di situ sih Bumi. Ini lihat daily-nya ya, kayak gitu tuh. Ya. Jadi deket-deket kepala 120 mulai tekanan jual lagi. Bumi support terdekatnya 109 ya. Itu untuk Bumi. Kemudian Jordan HMSP. Oh, ini yang kemarin ya, naik tinggi terus hajar turun lagi. Oke. HMSP. Support kuat 515, saat ini ada di 655. Resistennya 665, kemudian di 690 baru 710. Sebentar saya lihat weekly-nya. Oke, berarti rentangnya begini ya. Jadi HMSP ini kalau kita lihat dia sedang bergerak dari April Mei deh ya. Dia bergerak di rentang 500 665. Nah, 665 saat ini tuh jadi resisten kuat dia ya, belum bisa ditutup di atas 665, maka potensinya dia akan bergerak di sini lagi. Ya, ini untuk HMSP. Itu. Oke. PACK. Kayaknya turun loh ini. Nih. Tuh. 1925 support pertama. Ini weekly ya, berikutnya 1100. Kalau ada penguatan akan menguji 2260 baru 2510. Ini untuk pack. Ya. JARR. Ini bearish bullish engulfing. Kita lihat ya. Oh, ini nggak liquid sahamnya, teman-teman. Ya. Ini sahamnya kayak gigi bolong. JARR. Ya. Nah, ini JARR. Resisten 2140, 2290, 2270. Supportnya 1510. Ya.
ESA. Oke, ESA. ESA resisten kuat itu di 690. Saat ini daily ya. Saat ini di 635 ESA. Jadi ini ada support pertama 620, kemudian di 595. Jadi ESA ini salah satu yang dipantau juga ya di Happy Trade Tester. Jadi range-nya udah kelihatan, jadi ya seperti itu. Support 625, 595. Kira-kira begitu. Break bawah ini masih ada di bawah lagi 560. Kira-kira begitu itu untuk ESA, masih ada di rentang sideways ya. Oke, saya cek dulu ke bawah, masih banyak kayak scroll ke bawah masih banyak. David Khalid MBMA tadi udah, ADMR belum. Di sini ya, coba ADMR sama Big Four ya. ADMR ini chart daily. ADMR ini tertahan di sini di 985. Tutup di bawah sini akan menguji 920, resisten 1050. Oke. Kita lihat Big Four. BBCA-nya tadi udah, kita lihat BBRI. Oke. Nah, BBRI kita pindah chart. Beli aja. Oke. BBRI bagus banget karena dia bisa bertahan di atas 3660 dan 4080. Maka resisten BBRI berikutnya ada di 4370 dan 4610. Ini adalah chart weekly ya. Habis BBRI kita ke BMRI. BMRI sayangnya BMRI masih mencoba untuk bertahan di atas 4270 sama 43. Kalau BMRI bisa bertahan di atas itu, potensi penguatannya masih terbuka ke 4530. Tapi kalau BMRI ditutup di bawah 4250, potensinya menguji 4150, yang mana itu adalah target double top yang ada di BMRI. Jadi saat ini support pentingnya si BMRI itu di 4280. Ya, ini untuk BMRI. Kemudian satu lagi BBNI. BBNI ini area pentingnya itu 4260 ya. Saat ini dia ada di 4270. Jadi dari si Big Four ini yang patternnya itu udah mendingan itu BBRI ya. BBNI ini 4260. Selama dia masih belum bisa bertahan di atas 4260, jadi masih tektok aja di rentang 4260 tidak bisa bertahan, dia akan kembali menguji ke area 3900-an ya. Resisten dia ada di 4500-an. Jadi 4260, 4500, 3900. Kira-kira begitu. Bisa nggak trading? Ya bisa-bisa aja. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mantauin sih bisa. Ini adalah chart weekly ya. Jadi itu Big Four itu dulu yang paling mendingan strukturnya si BBRI ya. Terus ini Widya tanya Dimas. Oke, saya akan lihatin Dimas dulu. Dimas udah mulai lapar nih saya nih. Iya, tinggal 8 menit lagi. Oke, Dimas itu trennya masih tren turun. Major trennya itu adalah tren turun ya teman-teman. Ini saya coba mengukur Dimas. Bentar ya, reverse dulu. Oke, begini ya. Ini Dimas. Jadi majornya itu turun. Kalau kita lihat ini weekly lebih halus lagi, berarti begini. Bentar. Goodness. Oke. Jadi Dimas begini bentukannya ya, teman-teman. Resisten kuatnya ada di 140, supportnya 133. Ini untuk Dimas weekly. Naik lagi ke atas.
Oke, XAU. Kita lihat ya. XAU USD. XAU ini terus strong uptrend ya. XAU kemarin ada pola, jangan kegeser. Di sini ada pola ascending triangle. Ini ascending triangle, targetnya kira-kira ya sama di sini. Jadi XAU ini ada area resisten itu di nih ya, lihat ya. Nih, ada Fibo cluster di 3706 ya, kira-kira more or less di sini. Nah, ini XAU weekly. Belum ada pelemahan, kita lihat di weekly. Nah, di daily. Oke, di daily kita bisa lihat dia mulai sideways. Support terdekatnya adalah di 3624 ya. Jadi mungkin dia akan sideways di rentang 3624 sampai 3707. Kalau dia ditutup di bawah 3623 baru dia akan menyambangi area-area support yang ada di sini. Jadi rentangnya cukup besar ya. Ini 3449 3674 37 sekian ya. Itu untuk XAU. Oke. A6 BRPT tadi udah ya, Bevin Ivan juga tadi udah. Adaro udah, Adaro udah kok tadi kayaknya Adaro. PTBA yang udah ya. MBMA jelas tadi udah. Raf nggak kedengeran dia. Adaro nih ya, kita buka ya Adaro. Berarti tadi saya buka PTBA. Adaro masih terus masih ada potensi melemah, support 1600 ya. Ini tadi Rizky yang tanya untuk Adaro. Udah kayaknya semua nih udah dibacain. BRPT udah tadi ya. PTRO udah pun, PTRO ada target pola tadi udah dibacain. Mina itu yang pertama, Rizky Purwoko ya. Oke, ini kayaknya udah dibacain semua. Saya scroll lagi ke bawah, scroll dulu ke bawah. Adaro bertahan di 1600-an, bisa turun lagi. Tadi udah dibacain ya, masih ada potensi ya. Di 1600 itu jadi support terdekatnya dia dulu ya. Ini kan sekarang di 1665, belum ada reversal yang valid sih gitu ya. Vina ya, Vina lah ya. Tanya IOTF. Oke. Vina IOTF ya. Masih ini daily ya. Jadi kalau lihat kayak gini IOTF itu 93 support di 82. Saya lihat di week ininya aja deh. Nah, kalau ngelihat di weekly IOTF itu ada support di 81. Resisten kuatnya itu di sini ya, di 109 ya, tapi terdekatnya itu 102. Jadi masih ada potensi seperti itu sih untuk IOTF. Nah, minggu lalu supportnya itu ada di 88, jadi bisa waspadain itu. Selama minggu depan support ini nggak dijembol, berarti potensinya bisa berubah jadi sideways atau naiknya ya berarti menguji 88 sampai 99, range sempit ya untuk IOTF ya. Parmanto SCMA udah belum. Oke, abis ini saya bawain SCMA. Saya waktunya tinggal sedikit nih, takut nggak bisa kerekam, jadi cepet-cepet ya. SCMA, oke, SCMA caranya di sini. SCMA itu gini ya bentuknya ya, belum diukur pun. Oke, saya buka dulu rasio berikutnya. 161. Oke, SCMA itu ada resisten di 364 ya. Resisten terdekat 344, kemudian 364. Supportnya 312 sampai 296. Ini untuk SCMA ya. Jadi Adaro udah, ini udah, PTRO udah, Akra. Coba ya, Akra
teman-teman, ini pakai weekly aja kelihatan ini Fibo channel ya. Jadi Akra lagi mencoba untuk bertahan di 1200 ya. Resistennya di 1340 nih Akra. Ini nih ya. Dia kan ada Fibo channel seperti ini. Jadi itu dia lagi mencoba untuk ke atas itu ya, untuk mencoba untuk keluar dari downtrendnya ya. Resisten kuatnya pertama 1260, kemudian 1340. Itu untuk Akra. Abis Akra ada satu lagi kayak bisa saya bacain, Pani. Oke ya, Pani, Pantai Indah Kapuk. Pani, oke, Pani gini ya teman-teman, ini ada downtrend line. Pani sebenarnya support 13475, tapi sekarang 13225. Jadi kayaknya ada potensi Pani untuk melemah ke area-area support yang ada di sini. Supportnya ada di sekitaran bentar ya, saya ukur dulu yang detail. Nah, nih 12.100, kemudian 10.975 itu untuk Pani ya. Teman-teman, ini udah jam 8, saya takut nggak bisa di save rekamannya, jadi IG live-nya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Yang mau beli buku bisa ke toko hijau dan oranye, linknya ada di bio saya ya. Yang belum sempat dijawab bisa nanti join aja di Telegram channel yang free, Fibo Princess. Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye.